dengan Ibu Dea Permatasari di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke tema 6, yaitu membahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi atau teks penjelasan. Kalian simak ya materi yang akan Ibu sampaikan. Selamat belajar. Jangan lupa bukunya juga dibuka ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. 1. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, ayo simaklah teks berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tersebut, ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kata kalor dan kata suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya adalah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi
berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Simaklah teks berikut ini. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Setelah menyimak teks tersebut, ayo kita perhatikan contoh ringkasan dan kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Contoh ringkasan: suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh kesimpulan: jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Kesimpulan dari dua pernyataan. Ayo perhatikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1, panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Kesimpulan dari dua pernyataan tersebut adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Kesimpulan dari tiga pertanyaan. Pernyataan 1, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan 2, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kesimpulan dari tiga pernyataan tersebut adalah, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran. Pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Sebagai contoh untuk membuat peta pikiran, ayo simaklah teks berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam
saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Setelah kita menyimak teks tersebut, ayo kita lihat contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Judul teks: Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alam. Kemudian gagasan pokok 1, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf 2, dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Selanjutnya, gagasan pokok paragraf yang ketiga, bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, kata kunci dari paragraf 1, interaksi manusia dan lingkungan alam. Kemudian, saling berkaitan. Kata kunci pada gagasan pokok paragraf kedua, dampak buruk dan interaksi manusia dan lingkungan alam. Selanjutnya, kata kunci pada paragraf ketiga, pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam, terjadi bencana. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Langkah yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam, sehingga dapat memahami isi teks. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum,
deretan penjelas, dan kesimpulan. 1. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, ayo simaklah teks berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tersebut, ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kata kalor dan kata suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya adalah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Simaklah teks berikut ini. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Setelah menyimak teks tersebut, ayo kita perhatikan
contoh ringkasan dan kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Contoh ringkasan. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh kesimpulan. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Kesimpulan dari dua pernyataan. Ayo perhatikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1, panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Kesimpulan dari dua pernyataan tersebut adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Kesimpulan dari tiga pertanyaan. Pernyataan 1, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan 2, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kesimpulan dari tiga pernyataan tersebut adalah, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran. Pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Sebagai contoh untuk membuat peta pikiran, ayo simaklah teks berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia
yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Setelah kita menyimak teks tersebut, ayo kita lihat contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Judul teks, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian gagasan pokok 1, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Gagasan pokok paragraf 2, dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Selanjutnya, gagasan pokok paragraf yang ketiga, bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, kata kunci dari paragraf 1, interaksi manusia dan lingkungan alam. Kemudian, saling berkaitan. Kata kunci pada gagasan pokok paragraf kedua, dampak buruk dan interaksi manusia dan lingkungan alam. Selanjutnya, kata kunci pada paragraf ketiga, pengaruh negatif interaksi manusia dan lingkungan alam, terjadi bencana. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Langkah yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan informasi yang kamu peroleh. Membuat ringkasan teks eksplanasi. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam, sehingga dapat memahami isi teks.